Teman-teman sekalian, ini ada sedikit tambahan sebagai satu contoh yang baik. Bagaimana misalnya kalau teman-teman atau para mahasiswa melakukan satu penelitian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Tadi sudah kita sebelumnya sampaikan tentang bagaimana melakukan penelitian melalui wawancara. Teman-teman sekalian, ini ada sedikit tambahan sebagai satu contoh yang baik. Bagaimana misalnya kalau teman-teman atau para mahasiswa melakukan satu penelitian yang berkaitan dengan penggunaan metode wawancara. Sekarang saya akan kemukakan di sini satu contoh penelitian, ya. Jadi penelitian bagaimana misalnya metode wawancara itu ketika Anda melakukan penerapan riset, dan di sini saya berikan contohnya sebenarnya ketika waktu masa lalu atau waktu COVID beredar, dan itu sebenarnya kita katakan itu masalah dunia. Kemudian kita misalnya harus atau Anda harus melakukan satu tugas, ya, di dalam kuliah, yaitu menyiapkan misalnya menyiapkan tesis atau skripsi, dan teman-teman sekalian sebenarnya ingin membuat satu penelitian yang menarik, misalnya tentang bagaimana topiknya, ya, bagaimana pengalaman guru dalam menggunakan teknologi di kelas selama pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, Anda sebenarnya bisa memilih saja misalnya dosen, ya, atau mungkin Anda lebih memilih misalnya guru-guru Anda waktu SMA, bagaimana misalnya mereka menghadapi dan melakukan, ya, pendidikan dan pengajaran selama COVID-19 itu. Teman-teman sekalian, ini adalah contoh yang saya buat sebagai salah satu contoh sederhana sebenarnya ketika Anda atau ketika kita misalnya mau melakukan satu penelitian melalui online. Jelaskan yang pertama, jelaskan tujuan penelitian itu. Ingat, tujuan penelitian itu sangat penting dirumuskan, dan Anda jangan keluar dari tujuan penelitian yang sudah ditentukan. Di sini kita bisa katakan bahwa tujuannya adalah yang menyelidiki bagaimana guru di sekolah menengah, ya, menavigasi tantangan atau mengatasi tantangan dan peluang dalam menggunakan teknologi untuk pengajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, pasti banyak tantangan. Jadi saya pikir ini sangat menarik karena kita sendiri merasakan, ya, memberikan kuliah misalnya untuk program doktor atau magister itu sering sekali, ya, terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Tiba-tiba misalnya ada gangguan teknis, dan itu juga sebenarnya hal yang mungkin saja dialami ketika Anda misalnya melakukan wawancara. Jadi yang pertama tadi katakan bahwa, ya, tujuan penelitian itu harus jelas, jangan keluar dari tujuan penelitian, dan kemudian bagaimana misalnya guru di sekolah menengah mengatasi tantangan dan peluang dalam menggunakan teknologi untuk pengajaran jarak jauh selama COVID itu. Yang berikutnya adalah, ya, langkah-langkah. Jadi ingat tadi setelah ada tujuan penelitian, tentukan langkah-langkah penerapan wawancara mendalam. Ingat, dari bagian atas pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa yang kita pilih adalah metode wawancara, tapi wawancara yang mendalam. Jadi tidak misalnya hanya pada permukaan, tapi kita mencoba untuk bisa melakukan wawancara itu secara mencoba memahami masalah yang kita teliti lebih mendalam. Yang berikutnya adalah kita katakan tadi, ya, yang pertama di sini pemilihan partisipan. Anda bisa sebenarnya memilih, ya, guru-guru mungkin begini. Anda bisa memilih dari bekas guru-guru Anda di SMA sebelumnya, atau mungkin Anda bisa pilih misalnya 3, ya, SMA, dan kemudian misalnya Anda pilih dari 3 SMA itu 15 guru, jadi 5 orang untuk setiap, ya, sekolah, dan 15 guru dari berbagai sekolah menengah di kota tempat, ya, Anda melakukan penelitian itu,
Dan itu sebenarnya perlu sekali untuk bisa dijelaskan bagaimana pengalaman mengajar selama ya guru-guru itu selama pandemi. Para partisipan dipilih berdasarkan variasi dalam pengalaman mengajar. Kemudian juga misalnya bagaimana latar belakang teknologi. Teman-teman sekalian, yang paling sulit sebenarnya kalau kita itu berada pada wilayah yang di mana misalnya jalur teknologinya itu sering terganggu. Dan ini kadang-kadang ya kalau saya rasakan misalnya memberikan kuliah melalui di program S2 S3 di UI, karena mahasiswanya itu menyebar di seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi misalnya menyebar sampai ke luar negeri. Pernah ada satu mahasiswa ketika misalnya terlambat tugasnya, saya beritahu program doktor di kajian strategi global bahwa saya tidak bisa memberikan nilai, padahal nilai harus masuk ya 2-3 hari lagi. Sementara saya belum terima ya tugas dari peserta itu. Lalu akhirnya saya diberitahu oleh program bahwa yang memang bersangkutan itu memang dia mengikuti perkuliahan selama ini dan menyelesaikan tugas-tugas itu memang dari Kanada. Mungkin saja belum tahu bahwa ini sudah sampai atau mendekati batasnya, dan mereka katakan kami akan sampaikan itu ke yang bersangkutan supaya dia coba kirimkan melalui online secepatnya tugas itu. Teman-teman sekalian, ya. Jadi yang kita lakukan misalnya ya katakanlah tugas online seperti di UI itu umumnya mahasiswa-mahasiswa program doktor atau S2 itu ya melalui online karena memang mereka tetap misalnya bertugas ya sebagai ya pegawai negeri pada masing-masing lembaga yang mereka tugasi. Teman-teman sekalian, pada program-program apalagi selama misalnya COVID, pasti saja kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang kita sebut tadi misalnya kuliah-kuliah melalui offline. Jadi teman-teman sekalian, kita tadi katakan bahwa pilihlah misalnya 15 guru dari bisa misalnya dari 5 sekolah atau misalnya 3 sekolah, itu sangat tergantung pada apa ya pertimbangan Anda. Sebenarnya kalau misalnya diambil 15 guru dari 5 sekolah itu mungkin lebih baik daripada misalnya mengambil 3 sekolah saja dengan memilih 3-3 masing-masing 5 guru dari setiap sekolah. Teman-teman sekalian, jadi latar belakang teknologi dan subjek yang diajarkan untuk mendapatkan perspektif yang beragam itu juga sebenarnya menjadi hal yang sangat menarik, dan kemudian mungkin kita justru menemukan berbagai macam tantangan. Yang kedua adalah ya bagaimana pengembangan panduan wawancara. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita sudah menentukan topik yang akan kita bicarakan, ya tadi katakan misalnya memberikan pengajaran selama COVID, maka coba Anda kembangkan panduan wawancara secara teliti dan baik. Peneliti atau Anda merancang panduan wawancara semi terstruktur yang mencakup beberapa pertanyaan utama seperti bagaimana pengalaman Anda dalam beradaptasi dengan pengajaran online selama pandemi. Jadi Anda tanyakan misalnya bagaimana pengalaman Bapak atau Ibu ya dalam beradaptasi dengan pengajaran selama online. Tapi ada juga sebenarnya baiknya kalau misalnya sempat Anda juga lakukan misalnya bagaimana tanggapan dari para siswanya. Yang berikutnya adalah apa saja tantangan yang Anda hadapi saat menggunakan teknologi di kelas virtual. Teman-teman sekalian, tentu saja ada kemungkinan berbeda antara satu guru dengan guru lain. Ya, karena bisa saja memang mereka juga misalnya berada pada tempat yang berbeda, kemudian kondisi yang teknis yang berbeda juga, dan itu juga nanti akan memberikan misalnya perbedaan ya jawaban dari masing-masing responden. Yang berikutnya adalah apakah atau bagaimana pandangan Anda tentang efektivitas teknologi dalam mendukung pembelajaran siswa. Jadi teman-teman sekalian, ya dari 15 guru itu Anda bisa menemukan bervariasi tentang bagaimana pandangan mereka, bagaimana pengalaman mereka tentang efektivitas teknologi dalam mendukung pembelajaran siswa. Teman-teman sekalian, Anda atau kita harus tahu bahwa tidak sama untuk semua wilayah di Indonesia. Di Jakarta saja masih ada kemungkinan ada gangguan teknis, apalagi kalau misalnya yang kita pilih atau kita tinggal misalnya di daerah Indonesia Timur atau misalnya di tempat-tempat yang memang ya ada kesulitan atau gangguan-gangguan yang sering terjadi yang berkaitan misalnya dengan online. Yang berikutnya kita mencoba
memikirkan apakah ada perubahan dalam cara Anda berinteraksi dengan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Jadi apakah misalnya sang guru itu mengalami kesulitan untuk bisa melakukan atau berinteraksi dengan siswa selama pembelajaran jarak jauh? Teman-teman sekalian, kalau di universitas, umumnya memang mungkin gangguan ini tidak terlalu terasa, malah itu sangat tergantung juga sebenarnya bagaimana guru atau dosen itu memberikan dan hubungan mereka misalnya dengan mahasiswa, karena hubungan itu sangat menentukan apakah misalnya sang murid atau mahasiswa itu peserta yang kita coba berikan misalnya pengajaran itu selama ini sebelumnya mereka kenal bahwa misalnya guru-guru itu memang ada guru yang sangat komunikatif baik, dan ada juga guru dosen yang memang mungkin agak cuek, sehingga ada perbedaan atau variasi ketika misalnya mereka ditanyakan tentang masalah yang berkaitan dengan apa yang Anda tanyakan. Yang berikutnya, apakah dukungan yang Anda terima atau butuhkan selama masa transisi? Jadi apa yang kita perlukan, teman-teman sekalian? Ini juga ada masalah. Kalau misalnya saya alami pada awalnya ada perhatian yang sangat baik dari katakanlah misalnya tempat kita memberikan kuliah online itu. Tapi lama-lama akhirnya itu diserahkan pada masing-masing pengajar. Jadi itu tentu akan mengalami sedikit kesulitan karena tidak ada misalnya host, tidak ada yang mengatur dari sentral universitas atau misalnya dari tempat-tempat yang bisa membantu untuk menyelenggarakan pengajaran online itu. Dan itu sepenuhnya akhirnya diserahkan pada guru-guru atau dosen. Dan tentu saja masing-masing guru dan dosen itu tidak selalu sama bagaimana misalnya kemampuan mereka, teknik yang ada yang mereka gunakan pada perkuliahan atau pengajaran online. Yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan wawancara. Jadi setiap wawancara dilakukan secara online, dan ingat, berikan waktu yang sama. Jadi tidak ada perbedaan secara prinsip Ketika misalnya Anda katakan ada 15 guru yang akan Anda wawancarai, maka tentukan bahwa setiap wawancara berlaku atau terlaksana selama 60 sampai 90 menit. Jadi tidak ada yang misalnya hanya sebentar, misalnya Anda lakukan wawancara, kemudian sedikit misalnya ada merasa tidak nyaman, kemudian dihentikan. Tidak bisa demikian. Coba misalnya harus setia dan tetap bisa memberikan waktu yang sama untuk setiap dosen atau guru yang Anda wawancarai itu, dan tetapkan misalnya selama 60 menit atau 60 sampai 90 menit atau misalnya kurang, itu tergantung pada pilihan Anda, tapi konsisten menjaga waktu itu secara adil. Yang berikutnya adalah bagaimana misalnya peneliti memastikan suasana wawancara yang kondusif dan nyaman bagi partisipan. Teman-teman sekalian, ini adalah waktu bagaimana memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara dengan bebas dan mendalam tentang pengalaman mereka. Apalagi misalnya kalau kita coba juga tadi kita katakan bahwa jika juga melakukan wawancara terhadap siswa-siswa. Saya pikir ini adalah hal yang menarik sebenarnya, karena kita bisa melihat dari dua pihak, misalnya dari guru dan juga mahasiswa atau siswa-siswa, bagaimana pengalaman, bagaimana misalnya pendapat mereka tentang kuliah-kuliah yang diberikan melalui online itu. Yang keempat adalah transkripsi dan analisis data. Jadi teman-teman sekalian, dari hasil yang Anda peroleh dari wawancara itu, setelah wawancara selesai, peneliti mentranskrip setiap wawancara dan membaca kembali transkrip untuk menemukan tema-tema utama yang muncul dalam setiap wawancara. Misalnya, peneliti mungkin atau Anda mungkin menemukan tema-tema seperti kesenjangan digital. Ingat, ini sangat penting karena memang akhirnya seperti kita jelaskan pada bagian awal, ada kemungkinan kesenjangan digital ketika misalnya ada wilayah yang berbeda. Ada misalnya kesulitan, ada sering sekali gangguan teknis. Jadi perhatikan benar, ada kemungkinan yang kita katakan tadi, kesulitan atau kesenjangan dalam hal digital. Yang kedua,
ada kemungkinan inovasi pengajaran yang sulit sekali akhirnya dilakukan oleh baik misalnya guru atau mahasiswa atau siswa. Dan yang berikutnya adalah ada kemungkinan stres, ya, dan ini menimbulkan ya pengalaman guru. Apalagi kalau misalnya masih baru sekali, ya, atau bagian-bagian awal dari kuliah online itu, pasti ada kemungkinan stres, bukan hanya misalnya dari pihak guru, tapi juga kemungkinan misalnya dari peserta atau siswa. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah bagaimana Anda mencoba menginterpretasikan temuan-temuan itu secara benar. Anda tidak boleh menambah-nambah di luar ya apa yang hasil wawancara. Dan Anda sebenarnya memang memberikan nanti bagaimana hasil wawancara Anda itu semestinya juga akan Anda tetap buat sebagai bentuk ya lampiran di dalam hasil penelitian. Jadi penginterpretasian temuan, dan di sini peneliti kemudian menghubungkan temuan-temuan yang diperolehnya pada wawancara dengan teori-teori yang relevan. Misalkan ya teori adopsi teknologi dalam pendidikan atau teori stres dalam lingkungan kerja. Jadi Anda juga harus misalnya mencoba mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang berkaitan dengan teori yang akan mungkin Anda temukan pada wawancara itu atau sebelumnya atau sesudahnya. Kalau misalnya Anda merasa perlu misalnya memperjelas tentang ada penjelasan yang ilmiah ya tentang teori misalnya bagaimana ya, pendidikan atau teori stres ya yang mungkin saja ditemukan oleh guru atau siswa, itu Anda harus coba jelaskan dengan bantuan teori psikologi. Teman-teman sekalian, jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa sementara beberapa guru menemukan teknologi sebagai alat yang kuat untuk inovasi, tapi ada kemungkinan juga bahwa mereka merasa, ya guru-guru itu merasa kesulitan akibat kurangnya pelatihan dan dukungan dari lembaga atau dukungan dari negara. Teman-teman sekalian, ada baiknya ya sebenarnya kita coba juga memunculkan dampak sosial dari perubahan itu. Karena itu bisa menimbulkan apa yang dikatakan tadi model stres baik dari pihak misalnya guru atau siswa. Yang keenam adalah bagaimana Anda mencoba melaporkan hasil ya wawancara Anda itu dalam satu hasil. Kalau Anda coba ini ya pilih metode wawancara ini untuk hasil skripsi atau tesis Anda, maka laporan hasil itu benar-benar harus Anda coba menjelaskannya itu secara jujur, mendalam, dan ini laporan dalam bentuk studi kasus yang mendalam sebenarnya. Dan kalau kemarin pada bagian pertama kita menjelaskan tentang metode studi kasus, maka sekarang sebenarnya apa yang kita gunakan dalam ya riset atau penjelasan tentang metode penelitian yang kedua ini umumnya juga berkaitan dengan kasus-kasus yang berada di sekitar kita sehari-hari, dan ini juga adalah bisa dikatakan berkaitan sekali dengan bentuk studi kasus, dan kita mencoba menggunakan metodenya dengan dengan wawancara mendalam. Teman-teman sekalian, ini adalah hal-hal yang menarik sekali bagi teman-teman yang mahasiswa S1 terutama sekali yang mungkin nanti bisa memilih salah satu metode yang akan digunakan. Kita menggunakan misalnya katakanlah untuk keperluan jurnal atau tulisan ilmiah, apalagi untuk tesis dan skripsi. Ya, teman-teman, saya sudah katakan saya kemungkinan ada terlanjur untuk mengatakan apa yang kita sebut dengan disertasi, tapi mungkin jarang sekali kalau untuk program doktor mengambil tema ya tertentu dan kemudian menggunakan hasil wawancara atau metode wawancara sebagai teknik yang digunakan dalam bentuk metode penelitiannya. Teman-teman sekalian, jadi hasil penelitian yang Anda gunakan dengan menggunakan metode wawancara ini dapat memberikan kontribusi yang sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan pengajaran jarak jauh, serta membantu membuat kebijakan dan sekolah dalam merancang dukungan yang lebih baik untuk guru-guru dalam situasi serupa di masa depan.
teman-teman sekalian, sepertinya sampai sekarang, walaupun misalnya ya COVID sudah selesai 2-3 tahun ini, tapi sekarang kuliah-kuliah itu masih banyak yang tetap menggunakan dua bentuk ya. Malah bukan hanya dua bentuk, tetapi juga misalnya dengan ya online, offline, dan gabungan offline dan online. Teman-teman sekalian, ini adalah satu tema yang menarik. Dan ketika kita katakan tadi bahwa ada penggunaan metode yang kita sebut dengan metode wawancara, itu adalah salah satu metode yang kemungkinan sekali dan besar akan Anda pilih salah satu metode yang Anda gunakan untuk menyelesaikan skripsi, tesis yang akan Anda lakukan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ya, mulai dari pokok bahasan pertama kita tentang metode penelitian yang studi kasus, dan yang kedua ini tentang metode ya wawancara mendalam, dan berikutnya nanti atau yang ketiga kita akan mencoba memberikan materi yang lain, dan saya mudah-mudahan mencoba paling tidak sekitar 10 metode-metode kualitatif itu bisa kita sampaikan melalui kuliah-kuliah yang ditujukan terutama sekali untuk semua mahasiswa S1 ya di seluruh Indonesia, dan ini adalah kuliah-kuliah yang sifatnya terbuka dan bukan hanya untuk satu universitas. Mudah-mudahan kuliah-kuliah ini dapat membantu mensukseskan menyelesaikan ya kuliah-kuliah Anda di sekolah tinggi atau juga universitas yang Anda tekuni sekarang, dan semoga apa yang kita berikan selama kuliah-kuliah yang berkaitan dengan metode kualitatif ini dapat membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas Anda selesai dengan cara yang sangat baik ya, dan itu adalah satu tugas yang tentu diharapkan bukan hanya Anda sendiri tapi juga keluarga Anda. Terima kasih atas perhatian, semoga ada manfaatnya, dan saya tutup dengan mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Info lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.